Dan ini adalah HP gaming terbaru yang dikeluarkan oleh Infinix pada tahun 2024. Merupakan penerus dari pendahulunya, yaitu Infinix GT10 Pro. Desainnya cukup mirip. Dan by the way, ini saya jual ya, murah saja, hanya 3 juta. Di harga segitu, kalian sudah bisa mendapatkan HP dengan spek gaming Dimensity 8200. By the way, itu sama seperti yang digunakan oleh Xiaomi 13T ya, yang untuk saat ini dijual seharga 4 juta lebih. Artinya kalau kalian membeli HP ini, kalian bisa berhemat 1 juta lebih lah. Bisa kalian gunakan untuk kebutuhan lain ya kan, misal beli softcase, hardcase, atau mungkin cooler yang bagus. Karena HP ini cukup anget coy, apalagi ketika dibuat foto video dalam durasi yang cukup lama. Di luar ruangan dengan kondisi cahaya yang terik, rasanya kayak megang setrika. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Apa saja yang akan kalian dapatkan di harga 3 juta saja. Yang pertama adalah tentu saja box, dan boxnya ini cukup unik ya. Jadi di dalam box masih ada box lagi, dan ini mengingatkan saya Realme seri apa ya, yang Free Fire itu loh, 9 Pro Plus kalau nggak salah. Itu juga seperti ini kurang lebih. Hanya saja HP ini untuk dus bagian dalam ya, ini seperti ada magnetnya cuy. Jadi ketika kita ginikan itu langsung rapet dia. Dan kardusnya tidak hanya polos, akan tetapi ada motif dan pola-polanya. Ya biar seolah-olah gaming banget ya kan. Dan cara bukanya juga cukup unik coy, kayak buka pintu. Kemudian setelah pintu terbuka, maksud saya dus terbuka, ada apa ini? Di dalam ini ada hardcase-nya coy. Dan hardcase-nya juga tidak main-main. Bentuknya seperti ini. Berbahan plastik keras ya, dan ada dual tone warna. Kemudian ini dia HP-nya, Infinix GT20 Pro. Dan kesan pertama saya melihat HP ini, desainnya mirip banget dengan kakaknya GT10 Pro. Oke, kita taruh di sini dulu untuk HP-nya. Dan yang terakhir, di dalam box kalian akan menemukan charger dengan kapasitas sebesar 45 watt. Ukurannya nggak terlalu besar, akan tapi masih worth it lah. Setengah jam udah bisa penuh. Untuk kabel charger modelnya juga masih sama. Jadi di pucuan itu seperti ini. Dan ini dia, Infinix GT20 Pro, smartphone gaming dari Infinix dengan menggunakan prosesor Dimensity 8200. By the way, untuk warnanya ini saya beli yang Mecha Orange coy. Karena menurut saya lebih bagus yang ini dibandingkan dengan yang warna putih atau silver itu ya. Soal desain udah gak usah ditanya lagi, desain terbaik kalau menurut saya. Tutup belakang seolah-olah dibikin transparan. Jadi kesannya yang terlihat itu bagian dalam yang tertutup oleh kaca. Saudaranya juga mengadopsi desain yang seperti ini, Tecno Pova 6 kalau nggak salah. Tapi entah kenapa bentuknya malah terlihat agak lucu coy. Saya lebih suka HP ini sih, terlihat lebih garang ya kan. Dan bagian ini bisa menyala ya. Dan kalau bicara soal feel genggaman, HP ini terasa besar dan juga berat. Atau mungkin karena saya yang sering menggunakan HP compact ya, jadi ketika memegang HP seukuran ini, itu terasa tebal dan juga besar coy. Desainnya seperti biasa, mengotak. Dan antara LCD dan frame, kabar baiknya rata. Karena banyak sekali yang saya temui HP-HP dengan desain flat seperti ini, akan tetapi antara frame dan LCD-nya agak sedikit menonjol. Untuk frame dia masih aman ya, nggak seperti unit saya kemarin, Infinix GT10 Pro yang barusan saya review. Framenya agak bengkok coy. Oke, sekarang kita bicara soal displaynya. Dan sebagai bahan informasi ya, HP dengan range harga segitu, 3 juta. Menurut saya, HP ini mempunyai kualitas panel yang sangat bagus. Yang pertama, HP ini menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+. 1080 x 2400 pixel. Dan menariknya, bentang layar dari HP ini hampir 7 inch coy. Lebih tepatnya 6,78 inch.
Dan itu lebih besar dari kebanyakan HP pada umumnya. Sebagai perbandingan, Poco X3 Pro itu besarnya hanya 6,6 inch. Begitu juga dengan Xiaomi 13T 6,67 inch. Sedangkan HP ini mempunyai bentang layar 6,8 inch. Tidak cukup sampai situ guys, HP ini juga mempunyai tingkat kecerahan yang bisa sampai 1300 nits di bawah sinar matahari. Jadi meskipun kita gunakan di bawah terik sinar matahari, HP ini tetap terlihat jelas dan terang. Dan bagian yang paling saya suka adalah bezelnya yang sangat tipis, antara atas dengan bawah hampir presisi. Selain itu, HP ini juga mempunyai kualitas speaker di atas rata-rata. Output suara yang dikeluarkan cukup keras cuy. Oke, sekarang kita bicara soal performanya. HP ini menggunakan chipset Dimensity 8200 Ultimate dengan dibekali RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB. Untuk kapasitas RAM-nya sendiri bisa diekspand sampai 8 GB ya. Dan untuk versi Android-nya hanya sampai di Android 14. Ini kurang tahu bisa dapat update lagi atau tidak. Terakhir saya cek, hanya dapat update patch atau update pembaruan biasa lah sebesar 400 MB. Sebagai bahan informasi ya, Dimensity 8200 ini sebanding dengan chipset Snapdragon 870 atau mungkin Snapdragon 888. Karena kalau kita cek di website Nano Review ya, ini website yang sering saya gunakan untuk mengecek performa HP. Karena saya kurang begitu suka main game, jadi tidak bisa melakukan pengetesan secara langsung. Dan hasilnya, HP ini mendapatkan skor yang cukup bagus pada performanya. Dan untuk skor Antutunya sendiri bisa mencapai 900 ribuan. Dan itu menurut saya mantep banget sih. Untuk hasil terbaik pada beberapa kali percobaan, ya kira-kira sebesar 950 ribuan lah. Oh iya, satu hal yang saya suka dari HP ini dan merupakan ciri khas HP gaming yaitu refresh rate yang sampai 144 Hz. Dan bisa kalian atur sesuai kebutuhan ya, bisa 60, bisa 120 dan bisa otomatis. Dan juga ada mode sentuhan ultra yang kecepatannya bisa kalian sesuaikan. Kecepatan gerak dan juga kecepatan usap. Mantep banget sih ini. Wus, buka tutup aplikasi lancar tanpa lag. Scrolling juga sangat halus. Dan ada juga mode HDR untuk video. Jadi ini penyempurnaan gambar ya. Jika mode ini diaktifkan, maka kualitas video menjadi lebih bagus. Fitur selanjutnya yang saya suka adalah lampu-lampu yang seperti ini coy. Jika pendahulunya hanya satu warna, yaitu putih saja, maka Infinix GT20 Pro ini ada beberapa warna. Gaming banget ya kan? Nggak kalah sama ROG. Untuk mode juga bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa pilihan seperti bernapas, meteor, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya mari kita bahas soal kameranya. Beberapa orang menganggap bahwasanya HP Infinix hanya bagus di performanya saja. Tapi lain halnya dengan HP ini, Infinix GT20 Pro juga ada peningkatan di sektor kameranya kalau menurut saya. Yang pertama, dia sudah dibekali OIS atau Optical Image Stabilizer. Tapi sayangnya belum dibekali stabilisasi hardware atau AIS. Meskipun begitu, HP ini memiliki stabilisasi software yang menurut saya cukup bagus. Sayangnya, meskipun HP ini mempunyai 3 buah lensa, akan tapi tidak ada lensa ultra wide-nya coy. Jadi hanya ada lensa utama, lensa makro, dan juga deep sensor. Menariknya HP ini sudah mendukung 4K 60 fps. Tapi untuk mode 4K 60 fps Ultra Steady otomatis nonaktif ya. Jadi fitur Ultra Steady baru bisa diaktifkan ketika diset di mode 1080 60 fps. Dan untuk hasil kameranya kira-kira seperti ini. Silahkan bisa kalian nilai sendiri.
Dan berikut adalah hasil videonya. Saya set di mode 1080 60 fps dengan ultra steady aktif. Dan berikut resolusi yang sama, akan tetapi ultra steady saya nonaktifkan. Dan berikut adalah hasil video menggunakan kamera depan. Saya set di 1080 60 fps menggunakan ultra steady aktif. Oke, dan itu tadi adalah sedikit review singkat dari HP ini, Infinix GT20 Pro. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.